puji syukur dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa wonten ing kesempatan sampun menika kula panjenengan sedaya saged ngaturaken wonten ing mriki majelis dalam rangka tolakul ilmi. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya dipun catat kaliyan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ingkang sholih amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun sholawat salam mugi tansah kateripaaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten ing yaumil qiyamah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun akoni sebagai umatipun mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah ingkang mulya, monggo kita ajengaken malih pengaosan saben menika inggih menika surat Al-An'am ayat 13. Dipun awiti kanthi waosan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa dzurriyyati wa ala baiti syarillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-An'am ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yudhimu wa la yudham. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin 'adzim. Man yusrif anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu shay'in akbaru shahadah. Qulillahu shahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagha. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi ilahatan ukhra. Qul la ashhadu. Qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tushrikun. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا وما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك
ma utawi barang sakanakan hasil apa ma filaini dalam mongso bengi wa nahari lan mongso awan mutaraina wa huwa utawi Allah taala iku samiun tatkang midanget alimun tur mudaleni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini Allah menyatakan bahwa alam dengan segala isinya menjadi milik Allah. Segala yang terjadi di waktu malam dan siang hari adalah juga kepunyaan Allah. Bagaimanapun kecilnya sesuatu benda yang menempati sudut manapun dalam ruang alam semesta ini, pastilah dia dalam kekuasaan Allah. Tak mungkin ia bergerak dan diam di segala ruang dan waktu tanpa kodrat dan iradatnya Allah. Sebab ia miliknya, penguasaannya mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang ada di alam dunia ini teng donya niki baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, baik yang ada di daratan, di lautan, bahkan di dalam bumi sekalipun, semua dalam penguasaannya Allah Subhanahu wa taala atas kehendak kodrat iradatnya Allah. Adanya malam itu karena Allah yang menginginkan, yang mengatur segalanya. Adanya malam, adanya siang, adanya pergantian, adanya hujan dan lain sebagainya, itu adalah karena Allah yang mengatur segalanya. Kemudian ditegaskan bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jarak jangkauan pendengarannya melingkupi alam ini. Walaupun bunyi langkah seekor semut di atas batu yang licin pun pasti tidak akan luput dari pendengaran dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek liwere saobahe sedaya makhluk ciptane Gusti Allah niki di bawah kekuasaan dan pengetahuan atau pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bergeraknya niku karena itu kodrat dan iradatnya Allah, tidak berjalan dengan sendirinya. Niki penjelasan surat Al-An'am ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qul akhairullahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh wa huwa yudhimu wa la yudham. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul dawa sira Muhammad akhairullahi ana ta ing liyane Allah taala attakhidhu ngalapo ingsun waliyan ing kekasih fatiri samawati kang nitahake pira-pira langit wal ardi lan bumi wa huwa utawi Allah taala iku yutimu paring rezeki sinten Allah wala yukamulan ora utawi aturi panganan sinten Allah. Kul dawa sira Muhammad ini setuhune ingsun umirtu iku den perintah ingsun an akuna ing yen to ana sapa ingsun awalaman iku dadi kawitane wong aslamakan tunduk sapa man wala takuna lan ojo ana temen sapa sira minal musyrikina iku golongane wong kang musyrik kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat menika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar
musyrik, apakah patut selain Allah aku jadikan pelindung yang memberikan pertolongan kepadaku sewaktu dalam kesulitan atau menolak bencana yang menimpaku? Tentulah Rasul tidak berbuat seperti halnya orang-orang musyrik dan ahli kitab di zaman dahulu. Mereka itu menjadikan sembahan-sembahan mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai pelindung yang menurut keyakinan mereka, yaitu orang-orang musyrik, dapat memberikan kebahagiaan kepada mereka atau menolak kesengsaraan atau mara bahaya dari mereka. Tidak ada pelindung atau penolong yang sebenarnya kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah mengemukakan sifatnya sebagai pencipta untuk menegaskan penolakan pikiran yang menempatkan selain Allah sebagai penolong, sebab hanya Allah sajalah yang patut dimintai pertolongan. Tidak patut selain Allah dijadikan perantara yang dapat mempengaruhi kehendak ilahi. Hanya kepada pencipta langit dan bumi ini doa dan harapan ditunjukkan. Kehendaknya tak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Allah adalah Tuhan yang memberi rizki, makan dan minum serta segala kemanfaatan kepada manusia. Sebaliknya Allah tidak memerlukan makan minum dan rizki, bahkan Allah suci dari segala kebutuhan akan makan minum dan lain sebagainya. Dan Allah tidak memerlukan orang lain. Di dalam Al-Quran Allah memberikan penegasan, ma uridu minhum man rizki wa ma uridu an yut'imuna. Artosipun, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Surat Az-Zahirat ayat 57. Selanjutnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang kafir bahwa beliau diperintahkan Allah untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepadanya, menjunjung tinggi perintahnya, tidak akan memohon kepada selain Allah, dan terus menegakkan agama di tengah-tengah umatnya. Rasul Muhammad SAW juga dilarang untuk menjadi orang musyrik, yakni orang yang menyembah selain Allah dan menganggap selain Allah sebagai penolong atau perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi Islam itu ketika menyembah kepada Tuhannya itu langsung kepada yang menciptakan, bukan melalui perantara. Inilah kehebatannya ajaran Nabi Muhammad SAW yang di dalam syariatnya agama Islam. Jadi suruh menyembah kepada Allah yang menciptakan segala yang ada di alam dunia ini, tidak melalui perantara. Sementara orang-orang Yahudi Nasrani itu kan melalui perantara. Melalui perantara nopo? Melalui dewa-dewa yang mereka sembah. Lah kita tidak. Itulah kesesatan yang nyata. Padahal tengah Al-Quran ini pun jelas sudah dikatakan sebagaimana Allah dalam berfirman kepada umat-umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Kul dawa sira Muhammad, ini setuhune ingsun iku akhafu wedi ingsun in asaitu lamun nulayani ingsun rabbi ing pangeran ingsun adzaba ing siksa yaumin dino adzimin kang agung. Katakanlah wahai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
Sesudah Allah menjelaskan dasar agama yang harus menjadi pegangan seorang rasul ketika diutus sebagai rasul, Nabi Muhammad diberikan mukjizat yaitu berupa Al-Quran. Selain Al-Quran tidak diberikan kepada Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad saja yang diberikan mukjizat Al-Quran atau kitab-kitab. Kalau rasul-rasul sebelumnya Nabi Muhammad diberikan kitab, ada kitab samawi namanya kitab Taurat, kitab Injil. Kemudian Allah memerintahkan kepada rasulnya agar menyatakan kepada kaum musyrik bahwa jika beliau melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah atau menyimpang dari asas agama yang ditetapkan Allah, maka Rasul takut azab hari kiamat akan menimpanya. Sebab pada hari itu Allah akan berhadapan dengan hamba-hambanya untuk menjatuhkan azab kepada mereka yang berdosa dan memberikan pahala kepada mereka yang beramal soleh. Pada hari yang dahsyat ini tidak seorang pun yang dapat menolong orang lain, wong dirinya sendiri saja boten saged menolong dirinya dari azabnya Gusti Allah, kok mau menolong kepada orang lain, tidak mungkin. Jadi pada hari ini, pada hari yang dahsyat ini, tidak seorang pun yang dapat menolong orang lain karena kasih sayang atau persaudaraan. Ayat ini menunjukkan sifat Rasulullah bahwa beliau meskipun jauh dari kemungkinan melakukan maksiat, namun hati beliau tetap takut kepada Allah dalam segala keadaan. Inilah Rasulullah sebagai contoh dan tauladan kita semua. Padahal sudah dijanji oleh Allah bahwa Nabi Muhammad itu sudah maksum, tidak mungkin berbuat jahat, dan kalaupun berbuat jahat dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Tetapi beliau ini tetap nopo niki takut kepada azabnya Allah. Lawe dhewe niki mboten wis dosane akeh, ora mesti di nopo niku, ora mesti diterima tobatnya. Ngono gak gelem wedi karo Gusti Allah, seneng melakukan maksiat. Nah niki bedane Kanjeng Nabi kalian dhewe niki. Jadi Kanjeng Nabi niki pun maksum, sudah dijauhkan dari sifat-sifat berdosa, tapi masih mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi yang perlu dan patut kita sebagai contoh dan tauladan. Bismillahirrahmanirrahim. Mayusraf anhu yawmaidin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Man sing sapa wonge yusrif den enggoake anhu saking man yauma idzin ing dalem dina iku faqat rahimah mongko temen-temen melasi sinten Allah rahimah ing man. Dalika utai mangkono rahimah rahmate Allah iqal fauzu bejo mubinu kang pertelo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa orang yang terhindar dari azab pada hari kiamat adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah membebaskan dia dari kesengsaraan pada hari yang dahsyat itu dan memberinya kenikmatan dan memasukkannya ke dalam surga. Orang yang dijauhkan dari azab itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan disebabkan bebas dari azab. Kebahagiaan disebabkan bebas dari azab.
dan kebahagiaan mendapatkan rahmat. Kebahagiaan ini merupakan keberuntungan yang besar. Kebahagiaan yang diberikan Allah kepada hari kiamat itu benar-benar adalah rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan bukanlah sekali-kali suatu keharusan bagi Tuhan. Sebab tidak ada kekuasaan lain di atas kekuasaannya, tetapi sifat rahmat itu sendiri adalah suatu keharusan bagi Tuhan. Karena sifat itu salah satu sifat kesempurnaannya dan keharusan sifat rahmat itu pada Allah dinyatakan di dalam dalam Al-Quran seperti surat Al-Maidah ayat 12 dan 54. Makanya teng bismillah niku penjelasannya kan bismillahirrahmanirrahim, bismillah ngawiti ingsun Ar-Rahmani dan kang welas asih ing dalam akhirat, Ar-Rahim itu dan kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Sifat Rahman Rahimnya Allah itu diberikan, Rahimnya itu diberikan kepada seluruh umat yang ada di Rahmannya Allah ini diberikan kepada umatnya seluruh alam yang ada di dunia, yang ada di alam ini. Tapi Ar-Rahimnya Allah diberikan hanya kepada orang yang beriman besok ketika di akhirat. Nah, sifat Rahimnya Allah ini boten diberikan kepada yang lainnya. Orang-orang yang tidak beriman otomatis tidak akan mendapatkan ini. Untung awit dhewe niki adalah orang yang beriman, maka mendapatkan sifat Rahmannya Allah, juga mendapatkan Rahimnya Allah besok kelak di hari akhirat. Jadi niku. Jadi sifat Rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek ning dunya kabeh niki sing digawe Gusti Allah, ciptane Gusti Allah mesti dicukupi rezekine, dicukupi segala napa niku, diberikan kenikmatan dan lain sebagainya. Itu dicukupi. Tapi rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun wa in yamsaska Allahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa in yamsaska lan lamun ngenakake ing sira sinten Allah Gusti Allah taala bidurin kelawan kemelaratan, fala kashifa mongko ora ana kang bisa ngilangake lahu maring kemelaratan illa kejaba wa Allah taala, illa wa kejaba Allah taala. Wa in yamsaska lan lamun anggepokake sinten Allah ka ing sira bihorin kelawan bagus, fahuwa mongko utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun kang kuwasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini ditegaskan lagi tentang kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melenyapkan suatu kemudorotan yang ditimpakan Allah kepada seseorang kecuali Allah sendiri. Seperti sakit, niki boten sakit, kemiskinan, duka cita, kehinaan, bencana dan lain sebagainya yang mengakibatkan penderitaan pada manusia baik lahir maupun batin. Bukanlah berhala-berhala, dukun-dukun atau perlindungan lainnya selain Allah yang acap kali dipandang oleh orang musyrik dapat menghilangkan kemudorotan tersebut atau bahaya. Demikian pula halnya tak
ada seorang pun yang dapat mencegah suatu kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada seorang seperti kekayaan, kesehatan, kemuliaan, kekuatan, dan lain sebagainya yang menimbulkan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Jadi wong digawe Gusti Allah niku sugih niku pun enten takerane. Awake dhewe lahir niku napa kira-kira njaluk melarat kan mboten. Melarat sugih niku pun takdir Gusti Allah. Lek takdir awake dhewe niki digawe Gusti Allah lahir begitu urip teng donya niku sugih nggih sugih. Tapi lek takdir Gusti Allah dhewe didadekne wong iki lahir urip teng donya niku miskin ya miskin. Mila nikilah kekuasaan Gusti Allah. Awake cuman hanya berharap ya Allah urip sepisan ning donya iki dikeki sing sugih, sing penak dan lain sebagainya. Tapi lek Gusti Allah menghendaki gak ngono ya gak iso. Ya artinya kita hidup di dunia ini wis apa jare Gusti Allah. Cuman kita ya berusaha. Ya, cuman masih berusaha lek memang takdire gak sugih nggih mboten sugih. Ibarat gelas diseni banyu, isine banyu sak gelas ya iku segelas tok. Lebih dari itu ya bleber-bleber. Artinya sudah ada ukurannya masing-masing. Jadi pun boten usah napa niku kersula boten usah sing muluk-muluk ngoten niku. Wis takrane samonten nggih niku lah yang kita harus syukuri. Sing penting diparingi slamet, diparingi sehat, bahagia ngoten niku. Mboten sugih-sugih sing penting bahagia. Wayahe napa-napa enten ngoten seneng kok. Dadi mboten usah mulu-mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun demikian pula halnya tak ada seorang pun yang dapat mencegah suatu kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang seperti kekayaan, kesehatan, kemuliaan, kekuatan dan lain sebagainya yang menimbulkan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Allah Maha Kuasa memelihara segala kebaikan agar seseorang tetap sebagaimana yang Dia kehendaki. Setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW selalu membaca doa, diantaranya adalah Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jati minkal jatuh. Niki sing biasa awake dhewe mantun salat diwiritaken niku. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda liman qadaita wa la yanfa'udal jati minkal jatuh. Allahumma tasalam. Seterusnya ini. Ya Allah, tak ada yang mencegah terhadap apa yang Engkau berikan, tak ada yang memberi terhadap apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat kejayaan seseorang atas siksaanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Al-Warad. Ayat ini menunjukkan pula bahwa setiap manusia, baik yang menginginkan kebaikan atau yang menghindari kemudorotan, haruslah meminta pertolongan hanya kepada Allah semata-mata dengan berusaha menurut sunnahnya yang berlaku dalam alam ini dan dengan memanjatkan doa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu atau kabulkan doamu. Niki Gusti Allah janji, lek purun donga, purun njaluk ning Gusti Allah, maka akan dikabulkan. Cuman dikabulkannya niku boten serta merta. Ya Allah Gusti, kula boten gadah yatra, nyuwun yatra supaya disukani yatra langsung ngajenge niku mboten. Nggih lewat jalan yang lain, mungkin berusaha dodolan apa dan lain sebagainya, hingga kemudian diberikan
rezeki. Harus ada pelantara, harus berusaha dulu baru kemudian akan menerima hasilnya. Boten serta merta langsung ajaib boten niku. Lek ngoten niku berarti mungkin yang niku boten medamel lahir. Boten berusaha, pokoknya jaluk ning Gusti Allah paringono duit langsung klothak teng ajenge. Wah, bahaya niki. Jadi boten enten wong beriman, kabeh arep penaken. Jadi ada kalanya doa itu yang dikabulkan di dunia, ada kalanya doa itu yang dikabulkan di akhirat. Jadi disimpen sih. Wah, Gusti Allah aku ndonga bolak-balik ora dikabuli, malah putus asa. Padahal ya dikabuli cuman tidak diberikan di dunianya, diberikannya kapan? Di akhirat. Berarti disimpen karo Gusti Allah. Oh, dikekno aja saiki, lek dikokne saiki wong iki malah kufur ora mensyukuri nikmate. Ayo dikekne somben ae ning akhirat. Jadi setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Cuman kula kalih panjenengan niku kadang boten sabar. Njaluke saiki kudu saiki. Perkara somben ya urusane somben njaluk neh. Iku lek karepe awake dhewe. Gusti Allah ya ngoten. Jadi ada kalanya doa itu dikabulkan di dunianya, ada kalanya dikabulkan di akhiratnya. Itulah napa niku kebijaksanaan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahirul fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa huwa utawi Allah Ta'ala iku al-qahiru kang murbawasisa fawqa ibadihi ana dhuwure pira-pira kawulane Allah Ta'ala. Wa huwa utawi Allah Ta'ala iku hakimun dan kang wicaksana al-khabiru tur kang waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menegaskan kesempurnaan kedaulatan Allah yang mutlak atas hamba-hambanya. Dialah penguasa yang tertinggi di atas hamba-hambanya dan menyelenggarakan serta mengatur segala masalah dan urusan mereka menurut kehendaknya. Jadi awake dhewe niki wis diatur karo Gusti Allah, ibarat awake dhewe niki wayang. Wayang niku manut napa jari dalang. Ene wayang boten manut karo dalang wis gak tau ditokne, dekek ning kotak. Ora tau metu, ora dadi lakon wis. Dadi napa jari Gusti Allah. Dadi wayang iki aja ngatur sing dalange diatur nesu malah repot ae dhewe. Dadi niki tidak seorang pun yang dapat memohon untuk dapat keluar dari daerah kekuasaannya. Kesempurnaan kekuasaan dan kedaulatan Allah atas hamba-hambanya itu disertai dengan kesempurnaan hikmahnya dalam mengatur kebutuhan hamba-hambanya dan keluasan ilmunya terhadap segala perkara yang kecil dan tersembunyi. Allah lah yang maha mengetahui apa yang bermanfaat dan yang mudarat bagi hamba-hambanya. Tak ada suatu perkara pun melainkan diketahuinya akhir dari perkara itu. Pengaturannya atas hamba-hambanya ini diarahkan kepada suatu tujuan, yakni kesempurnaan kemanusiaan. Allah lah yang maha kuasa dan maha esa, tidak ada sekutu baginya. Karena itu tidaklah patut menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Niki peringatan Allah kepada sedaya makhluk hamba-hambanya. Nggih hamba-hamba niki manusia niki wis ditudoni kalian Gusti Allah, aja nyembah selain aku. Dene awakmu ki slamet, tapi ora gelem, ya wis tinggal tunggu saja nanti ya. Nanti itu kapan?
pada saat sudah berpindah alam, yaitu dari alam dunia ke alam barzah atau alam kubur. Nanti baru akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya ketika hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh a'innakum latashhadu an ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawa sira Muhammad, Allah utawi Gusti Allah iku syahidun nekseni baini ing dalam antarane ingsun wa bainakum lan antarane sira kabeh wa uhiya lan wahyuake ilaya maring ingsun apa hadal Qur'an iki Al-Qur'an li'ungdirakum supaya meden-medeni ingsun ing sira kabeh di kelawan Al-Qur'an wa man lan ing wong balagh kang nekaake apa Al-Qur'an iman innakum qanata setuhune sira kabeh iku litashhaduna padha nakseni sira kabeh ana ma'allahi ana setuhune iku ma'allahi ing dalam sartane Allah Ta'ala apa alihatan pira-pira pangeran ukhra kang meneh. Qul dawa sira Muhammad la ashhadu ora nakseni ingsun. Qul dawa sira Muhammad innama angin pestine huwa utawi Allah Ta'ala iku ilahun pangeran wahidun kang ngijeni, tidak diperanakan, tidak disekutukan dan lain sebagainya. Wahidun kang ngijeni. Wa innani lan setuhune ingsun iku bariun lebaran lima saking barang tusyrikuna kang padha nyekuthake sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang syahadat atau kesaksian yang lebih kuat, yakni kesaksian yang tidak mungkin mengandung unsur kedustaan, kepalsuan atau kesalahan. Syahadat ialah keterangan yang bersumber dari pengetahuan, pengenalan dan keyakinan yang didasarkan atas penyerapan indrawi atau tanggapan pikiran dan perasaan. Nikulah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dikatakan itu bersumber dari pengetahuan, ngerti lek Gusti Allah itu adalah Tuhan kita. Gusti Allah ini adalah Tuhan kita semua makhluk yang ada di alam dunia ini. Kemudian mengenal sinten Tuhan itu. Tuhan itu adalah Allah yang kita harus sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pertama, yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang patut disembah. Yang kedua, bahwa utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad sebagai perantara untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi syahadat itu ya ini syahadat keterangan yang bersumber dari pengetahuan, ngerti, pengenalan dan keyakinan yang berada di dalam hati sanubari kita didasarkan atas penyerapan indrawi atau tanggapan pikiran dan perasaan. Jadi sempun syahadat itu berarti langsung sah masuk dalam ajaran agama Islam, mengakoni
Lek Gusti Allah itu adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Perkara apakah yang akan disaksikan itu? Lalu siapakah yang menjadi saksi agar kesaksian itu tidak diragukan? Perkara yang diminta untuk kesaksian itu ialah kerasulan Muhammad dan keesaan Allah yang diajarkan beliau. Orang-orang kafir menolaknya. Untuk menghadapi hal ini, Allah meminta Rasul untuk bertanya apakah kesaksian yang paling besar. Nabi Muhammad diminta untuk menjawab bahwa kesaksian terbesar adalah kesaksian dari Allah bahwa Nabi telah beriman, sedangkan orang Quraisy, orang kafir Quraisy telah ingkar. Jadi Gusti Allah dhewe nyaksekni kalau nek Kanjeng Nabi itu adalah utusannya Allah. Jadi menjadi mendapatkan mandat dari Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang menyaksikan Allah sendiri. Juga bahwa mereka kemudian diminta kesaksian mereka apakah betul ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad diminta untuk menyatakan bahwa beliau tidak pernah menyaksikan hal itu. Yang disaksikannya hanyalah bahwa Tuhan itu Esa, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan beliau tidak bertanggung jawab atas kesaksian mereka. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada beliau untuk memperingatkan tentang azab bagi mereka yang mendustakan kenabiannya dan ajaran yang dibawanya, yang sudah diperkuat dengan kesaksian Allah. Demikian juga Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan peringatan kepada semua orang yang telah sampai Al-Quran itu kepada mereka, termasuk awake dhewe. Berarti kita harus wajib mengetahui, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Wajiblah atas mereka untuk mengikuti Al-Quran sampai hari kiamat. Kesaksian Allah atas kerasulan Nabi Muhammad ialah yang pertama, kitab Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Manusia tidak mampu menirunya, baik mengenali bahasa ataupun maknanya, serta isinya yang mengandung berita-berita gaib, janji kemenangan bagi Rasul dan umat terhadap orang-orang musyrik. Niki pertama mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah berupa Al-Quran. Karena ini adalah Al-Quran, kitab suci, ketika kita membaca juga harus mempunyai adab-adabnya membaca Al-Quran. Yang pertama harus punya wudu, kemudian yang kedua harus syukur nggih, sae niku madhab kiblat, kemudian duduk sila ditaruh di atas dampar atau meja. Niki ada adabnya diantaranya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat. Ketika dibaca kita akan mendapatkan pahala. Membaca netok, lek boten maca ngrungokne tok niku nggih sami mendapatkan pahala. Jadi makanya kita harus punya adab, punya tata krama terhadap kitab suci Al-Quran. Kemudian pertanyaan Allah tentang kenabian dan kerasulan Muhammad. Yang kedua, kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil. Apakah kitab Taurat dan Injil itu kitabnya orang Kristen dan orang Yahudi? Iya memang, cuman tetap kitab itu mengajarkan, mengesahkan kepada Allah. Jadi menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada selain Allah. Terus sekarang kok selain Allah yang disembah, itulah penyimpangan. Lek dulu nggih boten. Ketika umat Kanjeng Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad diturunkan kitab namanya kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Niku sama mengesahkan Allah, nyembah datang Allah, cuman beda.
dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Salate boten padha kalih umat Kanjeng Nabi Muhammad beda. Jadi sing entuk mandat untuk melaksanakan nyembah ning Gusti Allah melalui salat itu hanya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad boten enten. Nabi-nabi sebelumnya boten diken salat sebagaimana salatnya Nabi Muhammad. Jadi itulah kehebatannya Nabi Muhammad. Kemudian kedua, kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil yang menggambarkan tentang kelahiran Nabi Muhammad serta sifat-sifat dan tanda-tanda beliau. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir, niki pun dijelasaken tenggene kitab-kitab, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur niku pun disampaikan bahwa suatu zaman nanti akan muncul, akan lahir seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad. Niku pun dijelasne tentang kitab-kitab niku. Berarti hebatnya Nabi Muhammad. Karena sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Nur Muhammad sudah diciptakan terlebih dahulu. Andaikan Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, maka alam jagat raya ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eneke dunya niki krana eneke Kanjeng Nabi. Kemudian adapun kesaksian Allah atas kemahaesaannya dan kemahakuasaannya untuk mengadakan hari kebangkitan di samping kesaksian kitab-kitabnya ialah yang pertama, kejadian manusia dan alam semesta ini yang banyak di dalamnya menunjukkan bukti-bukti keesaannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Yang kedua, hakikat tabiat manusia yang condong untuk percaya kepada keesaan Tuhan dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian Allah menyuruh Rasulullah mengatakan kepada orang musyrik bahwa mereka sebenarnya mengakui adanya Tuhan lain di samping Allah, dan beliau tidak akan mengakui sebagaimana pengakuan mereka. Masih orang-orang musyrik niku selain ajaran agama Islam mengakui ada Tuhan, mengakui Tuhan-Tuhan mereka, tapi Allah tidak akan mengakui Tuhan-Tuhan mereka. Walaupun dibuat lantaran, ya padha karo nyembah Gusti Allah, cuman digawe lantaran melalui ini, enggak ada lantaran-lantaran itu. Nek Gusti Allah ya Gusti Allah. Jadi lek ngono berarti menyamakan, namanya menyekutukan Allah kepada makhluk. Jadi Gusti Allah diumpamane kaya wong berupa patung. Makanya ketika Nabi Ibrahim ngamuk tenggene peribadatan yang kafir, patung-patung itu dihancurkan. Hanya satu patung yang terbesar disisakan supaya nopo tiyang kafir niku berpikir, lho ini patung kabeh entek sing mateni sing mbong napa sing rusak iki sapa? Iki mesti Nabi Ibrahim, kecuali orang kuwi gak enek liyane. Krana kabeh wong padha nyembah patung iki. Bene berpikir gampang lek jawab Nabi Ibrahim. Lha wis sampean ngerti patung iki lho sing mateni, sing menghancurkan patung-patung cilik iki ya sing gedhe iki. Buktine kampah iki lho, isi cemantel. Ya ora mungkin wong patung ora ene napase, ora ene ambekane, ora mungkin bergerak. Lah wis ngerti ora bergerak, ora ene napase, ora ngerti apa isih disembah. Asline kalah ngoten niku, debat ngoten. Tapi karena apa? Karena orang kafir sudah tertutup hatinya untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran, akhirnya ya panggah ngengkel. Itulah namanya orang kafir. Nah, padahal Gusti Allah pun dawuh ngeten iki, enggak akan mengakui Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian Tuhan itu Allah yang Maha Esa, sebagai pernyataan keyakinan yang berlawanan sepenuhnya dengan keyakinan orang musyrik, dan beliau bersih dari upaya menuhankan apa yang mereka pandang sebagai sekutu Allah seperti patung, berhala ataupun nama-nama
lain yang semakna dengan pengertian sekutu itu. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Lata dan Uzza, patung-patung itu. Makanya untuk nopo niku ngantisipasi untuk nopo menjaga diri supaya tidak masuk pada kemusyrikan, maka kadang ulama-ulama itu mengharamkan teng jero maniku enten patungi. Karena ojo dianggap sebagai Tuhan, makanya dilarang, diharamkan. Niku. Mulai enten nggih karuan dibuang mawon. Mboten usah di napa niku didekek, kadang dekek nggo lemari ning jero lemari dan sebagainya. Niki supaya awet dhewe tidak termasuk golongane tiyang-tiyang sing menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu, wa man utawi sapa wonge iku adlamu wong kang luweh nganiaya miman tinimbang saking wong iftara kang gawe sapa man Allah ing atase Gusti Allah taala iku kadiban kegorohan au kadzaba utawa anggorake sapa man bi ayatihi kelawan pira-pira ayate Allah taala. Innahu satemene kelakuan iku la yuflihu ora bejo sapa dolimuna wong kang padha dolim-dolim utawa kang sing padha kesasar. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada orang yang lebih merugi daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Seperti mengatakan Allah itu punya anak, punya sekutu, atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tumpuan doa dan pujian, menjadikannya pelindung, pengantara, dan lain sebagainya, dan menambah-nambah ajaran agama yang tidak ada dasarnya. Demikian pula mereka sangat aniaya mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, memutarbalikan isi kitab Taurat dan Injil, dan menolak mukjizat Rasul yang dikatakan mereka sebagai sihir, serta mendustakan ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan keesaan Allah. Ayat-ayat kauniyah ini ayat-ayat yang ada di sekitar alam kita. Ini ayat. Jadi Al-Quran itu sebetulnya yang ini kan tertulis. Ada Al-Quran yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis niku berarti alam sekitar kita niku tanda-tanda Gusti Allah. Ayat-ayatnya Gusti Allah. Ada gunung, wis napa mawon, ada lautan, niku tanda-tanda kekuasaane Allah atau yang disebut dengan ayat kauniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat aniaya, yakni berbuat dusta terhadap Allah ataupun mendustakan ayat-ayatnya, apalagi mendustakan keduanya, tidak akan memperoleh keberuntungan besok di hari kiamat. Mereka akan mendapatkan azab dari Allah di dunia. Mereka pun tidak akan menang karena mereka dikalahkan kaum muslimin seperti dalam perang Badar. Makanya dalam sejarah Islam pasti itu menang karena apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang kalah, tapi padanya menang. Inilah jadinya Gusti Allah. Jadi niki mawon mugi-mugi pengawasan saten menika enten guna lan manfaatipun, lan mugi-mugi dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang dijaga keiman dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemusyrikan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.